Namaku Johan, aku dipaksa menikah dengan janda asal Afrika. Dia mempunyai anak. 5 awalnya, aku tak mencintai dia. Hingga akhirnya, dia memaksaku agar aku mau menerima lamarannya. Tak tanggung-tanggung aku dilamar dengan mahar 200 miliar. Johan adalah pria sederhana dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Hidupnya tak pernah mudah. Sejak kecil, ia membantu ayahnya menjadi buruh tani, dan ibunya berjualan gorengan di pasar. Ia lulusan SMA yang tak bisa kuliah karena himpitan ekonomi. Namun, satu hal yang membuatnya berbeda dari pemuda lainnya adalah pikirannya yang terbuka dan hatinya yang besar. Di tengah sempitnya peluang kerja, Johan bekerja serabutan. Dari jadi tukang antar galon, hingga jadi teknisi AC panggilan. Setiap malam setelah bekerja, Johan menghabiskan waktu di warnet desa. Ia senang membuka media sosial, membaca cerita orang luar negeri, dan sesekali membuka forum-forum internasional. Di sanalah hidupnya berubah. Di sebuah grup internasional, tempat orang-orang berbagi cerita tentang perjuangan hidup, Johan memberikan komentar di sebuah postingan dari seorang perempuan asing bernama Dahlia. Komentarnya sederhana. Semoga ibu terus kuat. Tuhan selalu punya rencana indah untuk orang baik. Tak disangka, komentarnya dibalas. Dahlia mengajaknya berteman. Dahlia bukan perempuan biasa. Ia adalah seorang janda kaya raya dari Lagos, Nigeria. Suaminya dulu pemilik perusahaan minyak yang sangat sukses. Namun, takdir merenggut kebahagiaannya dalam semalam. Sang suami tewas dalam kecelakaan helikopter 5 tahun lalu, dan tak lama setelah itu, Dahlia sendiri mengalami kecelakaan mobil yang membuatnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Meski memiliki kekayaan luar biasa, Dahlia merasa hidupnya kosong. Ia memiliki 5 anak dari pernikahannya, dan menghabiskan hari-harinya di kursi roda, merasa ditinggalkan dunia. Banyak lelaki mendekatinya, tapi kebanyakan hanya karena hartanya. Sampai ia bertemu Johan. Awalnya komunikasi mereka hanya sesekali. Dahlia terkesan dengan cara Johan berbicara. Tidak pernah memuji berlebihan, tidak pernah meminta uang, tidak pernah memaksa. Johan sering mengirim video dirinya sedang membantu ibunya di dapur atau tertawa bersama keponakannya di sawah. Bagi Dahlia, Johan adalah kesegaran dalam hidupnya yang hambar. Bulan demi bulan berlalu. Hubungan mereka makin dalam. Johan tak pernah menyangka dirinya akan berbicara setiap hari dengan seorang wanita Afrika kaya raya dari negara yang hanya pernah ia dengar namanya saat pelajaran IPS dulu. Namun hati tidak mengenal batas peta. Suatu malam, Dahlia mengirim pesan yang membuat Johan terdiam lama. Johan, if I ask you to be with me forever, will you come to Africa? Johan bingung. Ia merenung berhari-hari. Ibunya kaget saat tahu. Saudara-saudaranya menertawakannya. Kamu mau nikah sama janda Afrika? Lumpuh lagi. Kamu gak waras, Han. Tapi, Johan tidak peduli. Dalam diam, ia mulai menabung. Ia menjual motornya, menolak kerjaan tambahan, dan hanya menyisakan uang untuk makan seadanya. Lalu, sebuah kejutan datang. Dahlia mengirim tiket pesawat ke emailnya, lengkap dengan visa dan surat undangan. Ia mengundang Johan ke Lagos. Kali ini, keluarga Johan benar-benar panik. Ibunya menangis, takut anaknya ditipu. Tapi Johan tetap pergi, hanya berpesan, "Bu, kalau saya pulang dengan hati bahagia, itu sudah cukup." Perjalanan ke Nigeria adalah pengalaman yang takkan pernah Johan lupakan. Bandara Lagos penuh warna dan suara. Jauh berbeda dari Solo. Ia dijemput sopir khusus dengan mobil mewah dan dibawa ke rumah besar dengan pagar tinggi dan penjaga berseragam. Saat pertama kali melihat Dahlia secara langsung, Johan menahan napas. Dahlia tampak anggun dengan pakaian tradisional Afrika. Duduk di kursi roda dengan rambut dikepang indah, senyumnya hangat. Di sekelilingnya, 5 anaknya berdiri dengan mata penasaran. Johan mendekat, lalu berlutut di depannya. "Saya Johan," katanya pelan, "saya datang karena cinta." Dahlia tersenyum sambil meneteskan air mata. Ia menyentuh pipi Johan. "You are the bravest man I've ever met."
Pernikahan mereka diadakan seminggu kemudian di halaman rumah megah milik Dahlia. Semua tamu mengenakan pakaian tradisional. Johan mengenakan baju adat Afrika dengan motif emas. Video pernikahan mereka tersebar di media sosial. Lelaki muda Indonesia yang menikahi janda kaya Afrika yang lumpuh. Orang-orang tak percaya, mempertanyakan niat Johan, menuduh Dahlia putus asa. Tapi di balik semua itu, ada dua hati yang bertemu dalam kesepian yang dalam. Usai pesta, Johan memulai babak baru sebagai suami sekaligus ayah dari 5 anak yang belum sepenuhnya menerimanya. Malam pertamanya di rumah besar itu terasa asing. Dahlia memandangnya sebelum tidur dan berkata, "Ini bukan akhir, Johan. Ini baru permulaan." Dan benar, itu baru awal. Awal dari kisah penuh tantangan, fitnah, perjuangan, dan cinta yang tak biasa. Kisah tentang bagaimana seorang lelaki dari desa kecil Indonesia berani menjemput takdirnya di benua seberang demi cinta yang bahkan dunia tak mampu mengerti. Pernikahan Johan dan Dahlia menjadi perbincangan di media sosial. Di TikTok, potongan video pernikahan mereka ditonton jutaan kali. Di Twitter, foto Johan mencium tangan Dahlia di kursi roda menjadi viral. Banyak yang memuji keberanian Johan, tapi tak sedikit pula yang mencaci. Pasti demi uang. Nikah sama janda lumpuh kaya, siapa sih yang nolak? Namun, Johan tak peduli. Ia datang bukan untuk membuktikan apa-apa kepada dunia, melainkan untuk membuktikan pada hatinya sendiri bahwa cinta yang ia pilih adalah benar. Hari-hari pertama, setelah pernikahan, dipenuhi kekaguman. Johan diajak keliling rumah besar, ditunjukkan perusahaan-perusahaan milik mendiang suami Dahlia, diperkenalkan pada staf-staf penting yang biasa mengurus segala urusan rumah tangga. Ia diberi ruangan pribadi, pakaian baru, bahkan mobil mewah jika ingin pergi keluar. Namun, kemewahan itu hanya ilusi singkat sebelum badai mulai datang. Anak-anak Dahlia, terutama si sulung bernama Kelvin, sangat tidak menyukai Johan. Bagi Kelvin, pria Asia itu hanyalah pemburu harta yang mencoba menggantikan ayah kandungnya. Ia sering membalas sapaan Johan dengan dingin. Bahkan, pernah secara terang-terangan berkata, "You're not my father. Don't act like you are." Suatu malam, saat Johan hendak makan malam bersama mereka, Kelvin diam-diam menuangkan garam ke dalam jus Johan. Johan hanya tersenyum, menelan semuanya tanpa mengeluh. Dahlia mulai curiga dan marah pada Kelvin, tapi Johan melarang. "Dia hanya belum mengenal saya, biar waktu yang jawab," katanya lembut. Tapi tantangan tak hanya datang dari anak-anak. Keluarga besar Dahlia mulai mencampuri urusan rumah tangga mereka. Kakak kandung Dahlia, seorang pengacara dan pemilik beberapa saham perusahaan, datang dan menatap Johan dengan sinis. "Kami akan tetap mengawasi. Kau bukan bagian dari kami. Jangan kira kau bisa menyentuh 1 sen pun dari warisan ini," ujarnya tajam. Johan hanya mengangguk. Ia memang tak pernah mengincar harta. Namun, tekanan demi tekanan terus datang. Suatu sore, Johan mendengar diam-diam percakapan 2 pelayan rumah. Mereka diperintahkan untuk mencatat semua aktivitas Johan oleh pihak keluarga besar. Bahkan, kartu akses Johan dibatasi tanpa sepengetahuannya. Ia merasa diawasi, seolah setiap langkahnya menunggu jatuh. Puncaknya, ketika Dahlia jatuh sakit. Tubuhnya lemas, dan matanya terlihat pucat. Dokter datang dan berkata bahwa ada kemungkinan obat yang dikonsumsinya tercampur bahan asing. Johan panik. Ia lalu memeriksa satu persatu botol obat di kamar Dahlia dan menemukan bahwa satu dari mereka tak sesuai resep. Malam itu, ia terjaga, duduk di samping Dahlia yang terlelap. Ia tahu ini bukan kecelakaan biasa. Ada yang ingin menjatuhkan Dahlia dan mungkin juga ingin menyingkirkan dirinya. Beberapa hari kemudian, Johan memutuskan bicara 4 mata dengan Kelvin. Mereka duduk di taman belakang rumah, di bawah cahaya senja Afrika yang hangat. "Aku tahu kamu benci aku. Aku bukan ayahmu, tapi aku juga bukan musuh ibumu." Kelvin menatapnya dengan mata menyala. "Semua orang datang demi uang. Kamu juga. Ibu terlalu lemah untuk lihat itu." Johan menghela napas. Ia membuka ponselnya dan menunjukkan catatan rekeningnya. Ia menunjukkan bahwa sejak datang ke Nigeria, ia belum pernah mengambil sepeser pun dari rekening bersama. "Aku datang ke sini dengan menjual motorku. Aku tidur di bandara demi tiket promo. Kalau uang yang aku mau, aku tinggal minta dari awal."
Kelvin mulai meragukan keyakinannya, tapi hati yang terluka memang tak mudah sembuh. Sementara itu, kondisi Dahlia membaik. Tapi berita tentang rumah tangga mereka makin ramai. Banyak jurnalis mencoba mewawancarai mereka. Bahkan sebuah stasiun TV lokal mengundang mereka ke acara talk show. Di tengah tekanan itu semua, Johan tetap pada pendiriannya. Ia memulai kegiatan baru, mengajar anak-anak jalanan bahasa Inggris di halaman belakang rumah. Anak-anak itu datang tiap sore, duduk di atas tikar, tertawa mendengar logat Jawa Johan yang kental. Perlahan, Johan menjadi perbincangan di kalangan warga lokal. Lelaki Asia yang mengajarkan cinta dan sabar. Dahlia pun mulai bangkit. Dengan bantuan terapi dan semangat Johan yang tak henti mendukungnya, ia mulai belajar berdiri dengan alat bantu. Tangannya kuat, menggenggam walker, dan kakinya sedikit bergerak. Johan memeluknya dengan bangga. 1 langkahmu, 1000 kekuatanku, bisiknya. Namun di balik senyuman mereka, bahaya masih mengintai. Suatu malam, Johan menerima email anonim berisi rekaman CCTV rumah yang memperlihatkan seseorang masuk ke kamar obat Dahlia. Saat Johan memperbesar gambar, ia terpaku. Orang itu adalah salah satu asisten pribadi Dahlia yang selama ini sangat dipercaya. Dan orang itu diketahui masih punya hubungan darah dengan keluarga besar Dahlia. Johan sadar, ini bukan hanya tentang cinta mereka. Ini tentang kekuasaan, warisan, dan dendam keluarga yang membara. Dan ia, seorang pria dari desa kecil Indonesia, kini berada di pusat pusaran konflik yang bisa menghancurkan semuanya. Namun ia tak akan mundur. Karena cintanya bukan sekadar kisah manis lintas benua, tapi perjuangan menjaga hati, keluarga, dan kebenaran di negeri yang jauh dari tanah kelahirannya. Beberapa bulan telah berlalu sejak insiden percobaan sabotase terhadap Dahlia. Rumah tangga Johan dan Dahlia tak pernah benar-benar damai, tapi justru dari badai itulah cinta mereka tumbuh semakin kuat. Johan yang dulunya dipandang rendah oleh keluarga besar Dahlia kini menjadi benteng pertahanan istri dan anak-anaknya. Namun perjuangannya masih jauh dari kata selesai. Pagi itu, Johan duduk di balkon lantai 2 sambil melihat matahari Afrika yang menyinari atap-atap rumah di kejauhan. Di sampingnya, Kelvin, anak sulung Dahlia, duduk diam. Mereka belum sepenuhnya akrab, tapi hubungan mereka membaik. Kelvin kini mulai membantu Johan dalam kegiatan sosial. Mengajar anak jalanan, membagikan makanan, dan mengatur logistik kebutuhan rumah tangga. "Papa Johan," ucap Kelvin lirih, membuat Johan menoleh perlahan. Itu kali pertama Kelvin memanggilnya dengan sebutan papa. "Ibu bilang, kamu satu-satunya alasan dia masih hidup." Johan tersenyum kecil, matanya sedikit berkaca. Kata-kata itu menembus hatinya lebih dalam dari apapun yang pernah ia dengar. Namun kebahagiaan itu hanya sementara. Di balik kejernihan hari itu, badai baru sedang membentuk dirinya. Perusahaan minyak yang menjadi sumber kekayaan Dahlia mengalami guncangan besar. Salah satu cabang utamanya di Port Harcourt terbukti terlibat korupsi, dan salah satu direktur ditangkap. Berita itu membuat saham perusahaan anjlok, dan investor besar mulai menarik diri. Dalam beberapa minggu, kerugian mencapai miliaran naira. Keluarga besar Dahlia panik. Mereka menggelar rapat darurat tanpa melibatkan Dahlia, karena dianggap tidak stabil secara fisik dan emosional. Johan mengetahui hal ini dari staf terpercaya Dahlia yang masih setia padanya. Ia pun marah. "Istriku bukan pajangan di rumah ini. Dia pemilik sah perusahaan. Jika kalian terus mengabaikannya, maka aku akan bicara langsung ke media." Mereka menantangnya. "Kamu bukan siapa-siapa, Johan." Tapi Johan tak gentar. Ia mulai turun tangan langsung ke perusahaan. Ia mempelajari struktur bisnisnya, mencari tahu akar masalahnya. Johan yang hanya lulusan SMA, dibantu Kelvin dan anak kedua Dahlia yang cerdas di bidang teknologi, menemukan pola transaksi mencurigakan yang melibatkan internal dewan direksi. Johan mengumpulkan bukti, dan bersama Dahlia, yang kini sudah bisa berjalan perlahan dengan alat bantu, mereka menghadiri rapat umum luar biasa. Dahlia berbicara dengan tegas di depan para pemegang saham, sambil berdiri.
Aku bukan boneka di rumah besar ini. Dan suamiku bukan orang rendahan seperti yang kalian pikirkan. Kalian berani menyelewengkan kepercayaan, tapi tak satu pun dari kalian berani mengaku. Ruang rapat hening. Beberapa pemegang saham mulai bertepuk tangan. Mereka tak menyangka Dahlia akan muncul dan berbicara seperti itu. Dalam waktu 3 bulan, Johan dan Dahlia berhasil menyingkirkan para koruptor dari struktur perusahaan. Mereka mengganti sistem akuntansi dengan sistem transparan berbasis digital. Bisnis mulai pulih perlahan. Johan bahkan membuka divisi baru yang fokus pada energi ramah lingkungan dan membangun koneksi bisnis dengan Asia, khususnya Indonesia. Nama Johan mulai harum. Media menyebutnya sebagai The Miracle Husband. Wawancaranya disiarkan di televisi nasional Afrika. Ia berbicara dalam bahasa Inggris beraksen Jawa, tapi pesannya sampai ke hati penonton. Cinta itu bukan milik orang kaya. Cinta itu milik mereka.